1, 2, 3. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, para hadirin yang ada di ruangan ini. Jadi sebelumnya perkenalkan, saya selaku Ketua Penyelenggara Pemilihan Calon Duta Kelas atau calon anggota legislatif dari kelas 11-4, dan rekan di samping saya sebagai penanggung jawab sebagai penanggung jawab dalam kegiatan pada kali ini. Jadi untuk kegiatan kali ini yang pertama yaitu adalah perkenalan untuk caleg masing-masing. Jadi dalam perkenalan para masing-masing calon duta kelas akan menunjukkan dan membahas tentang visi dan misi kalian masing-masing. Oke. Dan kedua, kita juga ada kampanye yang masing-masing calon duta kelas akan membawakan poster mereka bersama rekannya untuk menjanjikan atau membacakan visi misi dan kerjanya. Benar sekali. Oke, jadi untuk mempersingkat waktu, mari kita sambut caleg atau calon duta kelas nomor urut 1, Gakvan Dirgam Attatur. Ya, perkenalkan, nama saya Gakvan Dirgam Attatur. Saya lahir di Bekasi 23 Mei 2007. Jadi saya ini ingin menyalonkan sebagai calon duta kelas 11-4. Saya berada di nomor urut 1 sebagai calon duta kelas 11-4. Ya, di sini saya akan menerangkan mengenai apa saja program kerja yang akan saya jalankan, visi serta misi saya ketika saya sudah terpilih menjadi duta kelas. Ya, yang pertama saya akan menjelaskan program kerja saya. Program kerja saya yaitu dengan yang pertama membina spiritual dari siswa dan siswi 11-4 dengan melaksanakan pembiasaan membaca surat Al-Quran di setiap harinya. Dua, yaitu saya akan membangun kegiatan yang akan membangun kekompakan dari siswa-siswi 11-4. Dan yang terakhir yaitu saya mempunyai program kerja yang bernama SALPE atau saling peduli. Jadi di sini siswa-siswi dari kelas 11-4 dituntut untuk saling peduli terhadap temannya, baik dalam hal tugas maupun dalam hal menjalankan perintah agama seperti sholat. Ya, setelah program kerja tadi, saya memiliki visi yaitu terwujudnya fokus dan komitmen membangun karakter siswa 11-4 menjadi pribadi yang baik dalam hal sikap untuk menjunjung kegiatan belajar mengajar dengan lancar di sekolah, terutama di kelas. Ya, setelah visi, saya akan menjelaskan misi saya. Misi saya yaitu yang pertama adalah mewujudkan siswa yang berakhlak mulia dan taat akan beribadah kepada Tuhannya. Dua, yaitu mendidik mental para siswa agar menjadi pribadi yang disiplin. Baik, terima kasih. Caleg nomor urut 1, Gakvan Dirgam Attatur. Nah, jadi di kesempatan kedua kita ada salah satu caleg juga bernama Bapak Haji
Ahmad Hani Hidayat. Oke, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Hadi Hidayat dari calon duta kelas nomor urut 2. Di sini saya akan membacakan biodata saya sendiri. Saya berasal dari Partai Al-Hidayah. Tempat tanggal lahir saya yaitu di Bekasi, tanggal 2 bulan 9 tahun 2006. Usia saya 17 tahun. Tujuan saya untuk mencalonkan saya sebagai duta kelas yaitu memberikan fasilitas yang baik atau saling bersama-sama untuk membangun rasa kasih sayang antar kelas. Di sini saya akan membacakan visi misi saya. Yang pertama, visi saya membangun kebersamaan, menjadikan kelas sebagai wadah pembelajaran yang harmonis sesuai dengan ajaran agama. Yang pertama di sini ada misi saya, memfasilitasi pertukaran ide antara siswa kelas. Seperti saat ada tugas kelompok, jadi dari saya bisa membagikan beberapa ide. Dan yang kedua, ada mengadakan forum diskusi untuk memecahkan masalah yang ada di dalam kelas. Jika ada masalah, kita jangan bertengkar, tetapi kita saling diskusi untuk memecahkan masalah itu. Yang ketiga, ada aktivitas dalam menegaskan proyek-proyek kelas yang menumpuk kolaborasi dan semangat kebersamaan. Yang keempat, memberikan bimbingan dalam merencanakan strategi belajar. Dan yang terakhir, membimbing teman-teman sekelas agar tumbuh dalam spiritualitas dan moralitas sesuai dengan ajaran agama. Di sini ada program kerja saya. Yang pertama yaitu KGSI. Kepanjangan dari KGSI itu kegiatan sosial Islam. Bisa saja tiap minggu di kelas ini kita adakan seperti belajar membaca Quran, karena nanti di kelas 12 kita pasti akan ada tes dalam membaca Al-Quran. Dan program kerja yang kedua kita ada outing kelas, yaitu kita entah 1 bulan sekali atau gimana akan ke panti asuhan untuk memberikan bantuan-bantuan. Yang terakhir yaitu tutor dong, yaitu kita membantu para murid di kelas kita yang tidak memahami pelajaran-pelajaran yang sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama kami sang penyelenggara pada acara hari ini Selasa 21 November 2023 akan melaksanakan acara debat. Jadi sebelum kita memulai acara pada kali ini, kita harus ngapain dulu Bang Tijen? Pertama-tama kita harus doa dulu. Betul banget. Oke, jadi sebelum kita mulai melakukan acara debat agar semua berjalan dengan lancar dan lurus. Amin. Kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing ya. Doa dulu.
Amin. Amin. Berdoa selesai. Oke, kita langsung panggil aja deh. Kedua caleg atau kedua caleg yang nampaknya sudah sangat panas persaingan antara kedua calon kita kelas kita pada kali ini. Kita langsung mulai aja dengan pembacaan mekanisme debat pada hari ini yang akan dibacakan oleh Tijani. Tijani, silakan dibacakan. Jadi sekarang saya akan membaca calon duta kelas 11 belakang. Lagi Pak. Jadi di segmen 1 Udah belum Pak? penyampaian visi dan misi masing-masing calon. Oke. Sudah dilakukan kan? Oh, ntar juga ditempelin kan gitu. Tapi nanti kita bahas lagi. Jadi segmen Karena kedua, surat itu. pertanyaan dari KPU kepada calon duta kelas nomor urut 1, baru calon urut 1 menjawab. Nomor 2 menanggapi jawaban, lalu nomor urut 1 menanggapi tanggapan nomor urut 2. Dan nomor urut 2 menanggapi nomor urut 1 dan selesai. Oke. Segmen ketiga, pertanyaan dari KPU kepada calon duta kelas nomor urut 2, lalu calon nomor 2 menjawab, nomor 1 menanggapi jawaban, lalu nomor urut 2 menanggapi tanggapan nomor urut 1, dan nomor urut 1 menanggapi nomor urut 2 dan selesai. Oke, lanjut ke segmen keempat, yaitu pertanyaan dari nomor urut 2 kepada nomor urut 1. Nomor urut 1 menjawab, lalu nomor urut 2 menanggapi jawaban nomor urut 1, lalu nomor urut 1 menanggapi tanggapan jawaban nomor urut 2, dan nomor urut 1 menanggapi nomor urut 2 dan selesai. Lalu ke segmen kelima, pertanyaan dari nomor urut 1 kepada nomor urut 2. Nomor urut 2 menjawab, lalu nomor urut 1 menanggapi jawaban dari nomor urut 2, lalu nomor urut 2 menanggapi jawaban dari nomor urut 1, dan nomor urut 2 menanggapi nomor urut 1 dan selesai. Terus segmen ke-6 akan ada tambahan segmen, yaitu pertanyaan dari para audiens. Dan segmen ke-7 yaitu adalah closing argumen dari masing-masing calon duta kelas. Oke, kita langsung mulai kepada segmen pertama, yaitu penyampaian visi misi dari masing-masing calon duta kelas. Dimulai dari nomor urut yang pertama, Kevin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gatot Gatot sebagai calon duta kelas 11 nomor urut 1. Di sini saya akan menyampaikan tujuan saya, visi serta misi saya dalam mencalonkan duta kelas 11. Tujuan saya mencalonkan sebagai calon duta kelas 11 yaitu untuk membina karakter dari siswa-siswi 11 agar dapat menjadi pribadi yang baik. Untuk visi saya, yaitu saya akan mewujudkan dengan fokus dan komitmen membangun karakter 11 menjadi peserta didik yang berakhlak dan dapat menjalankan kegiatan belajar mengajar dengan baik di kelas. Ya. Kemudian saya beralih ke misi saya. Misi saya itu ada 5. Yang pertama yaitu mewujudkan siswa dalam berakhlak yang mulia dan taat beribadah. Yang kedua yaitu mendidik mental para siswa agar menjadi pribadi yang jujur, disiplin, dan taat terhadap tata tertib sekolah maupun tata tertib kelas. Yang ketiga yaitu meningkatkan solidaritas dan rasa kebersamaan serta semangat dari para siswa-siswi kelas 11-4 dalam belajar untuk meningkatkan kekompakan dari siswa-siswi 11-4 itu sendiri. Yang keempat yaitu menciptakan kondisi kelas yang aman dan nyaman. Dan yang terakhir,
program saya yaitu membina kebugaran fisik para siswa-siswi 11 agar dapat menjalankan kegiatan belajar mengajar di kelas 11 dengan baik. Ya, itu dia misi serta tujuan saya sebagai calon duta kelas 11 nomor urut 1. Kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Haji, pertanyaan dari KPU pada Bapak. Bagaimana cara Bapak mengatasi apabila terjadi sebuah konflik kekerasan di dalam kelas? Hidup Silakan menjawab dengan waktu maksimal 2 menit, dimulai dari sekarang. Bapak KPU, saya akan menjawab. Masih paham nih. Kan di pertanyaan tadi bagaimana jika kita menyelesaikan konflik yang ada antara anak dan keluarga. Di misi saya yang nomor 2 yaitu mengadakan forum diskusi untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di dalam kelas. Jadi misalkan kita memiliki masalah yang sangat besar, jangan sampai masalah itu didengar dengan kelas-kelas lain. Anggap saja masalah itu sebagai jika kita memiliki masalah, kita selesaikan dengan pembicaraan saja, jangan dengan main tangan, jangan main kekerasan. Karena di agama Islam kita tidak diperbolehkan untuk berkelahi. Itu ucapan Bapak Nil Kayopani. Baik. Oke, baik. Haji, terima kasih. Walaupun sebenarnya di depan presiden kita nggak boleh ngomong agama, tapi ya udahlah, kita biarkan kepada Gadfan untuk menanggapi. Tadi seperti yang ditanyakan oleh Bapak Edo, ini kan ditanyakan apabila ini sudah terjadi, kekerasan tersebut. Jadi, apakah Anda bisa menyatukan orang yang saling bersetegang, yang emosinya sedang lagi di puncaknya, dengan orang yang berbeda pendapat? Diskusi itu kan artinya kita berkumpul antara si istilahnya pelaku dengan korban, ya. Bagaimana cara Anda untuk bisa menyatukan orang yang sedang terkabut oleh emosi tersebut? Menanggapi tanggapan dari Gadfan maksimal 2 menit dimulai dari sekarang hari. Berikutnya kita akan memberikan waktu dan tempat kepada calon duta nomor 2 Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
agar tumbuh dalam spiritual dan moralitas sesuai dengan ajaran agama. Baik, cukup sampai sini saja misi-misi saya. Terima kasih. Jika ada saran dan bicara, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sekarang kita baru masuk kepada sesi debatnya, yaitu pertanyaan dari KPU atau dari penyelenggara kepada nomor urut 1, Gatvan Dirgaham 1. Kamu ada 3.000. Pertanyaan untuk Gatvan dan Hadi harus menanggapi jawaban Nanti Gatvan. nih kalau habis bayar ya. Gatvan, bagaimana cara Anda merangkul seluruh siswa-siswi kelas 11 yang memiliki perbedaan dari berbagai macam karakteristik? Silakan jawab. Saya menjawab pertanyaan dari Bapak KPU. Di dalam program kerja visi serta misi saya, di sini saya tekankan adalah karakter. Bagaimana misi saya yang berada di nomor 3 yaitu membangun solidaritas. Ya, karakter di sini dalam kamus besar bahasa Indonesia yaitu sifat kejiwaan, akhlak dan budi pekerti. Dan sementara arti kata solidaritas dari misi saya yaitu adalah rasa serasi kepenanggungan. Ya, jadi bagaimana kita membentuk karakter siswa-siswi 11/4 ini menjadi karakter yang solid, yang serasa dan seperjuangan. Kita membentuk karakter tersebut agar terciptanya program kerja saya yaitu saling peduli atau salve. Jadi bisa dibilang program kerja, visi serta misi saya, bahkan tujuan saya ini merupakan integrasi dari merupakan pembentukan karakter solidaritas tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Gatvan. Selanjutnya boleh Hadi menanggapi jawaban dari Gatvan. Selama 2 menit maksimal. Tadi kan Bapak KPU menanyakan bagaimana cara Anda membuat kelas ini menjadi kondusif. Ini siapa? Emang apakah ya jika satu kelas ini kan karakteristik anak-anak berbeda? Nah, Anda bilang dengan solid atau apa tadi itu? Ya, semua pasti solid. Tapi kan nggak tentu dari solid itu bisa membawa hubungan dan hukum. Oke, baik. Sekarang silakan Gatvan untuk menanggapi pernyataan. Ya, Saudara Hadi. Jadi di sini kan saya bilang ini merupakan tujuan. Tujuan itu berarti angan-angan yang saya harus bisa ciptakan. Saya bisa membuat kelas yang tadinya tidak kompak menjadi kompak. Ya. Jadi di sini bagaimana cara saya yaitu program kerja saya sebagai duta kelas. Jika saya terpilih menjadi duta kelas, sebagai misi saya yaitu membangun kekompakan, saya mempunyai program yaitu saling peduli. Saling peduli ini jadi kita bisa memahami karakteristik satu sama lain. Jadi dalam ilmu sosial kita bisa melihat bahwa bagaimana konflik itu tidak bakal terjadi bila adanya rasa toleransi dan baik pada saudara kita bilang ingin membangun kelas ini dengan sangat sentral.
diam. Mohon. Baik. Terima kasih. Selanjutnya boleh Gatvan untuk menanggapi jawaban Hadi. Izin Bapak Ketua, sebenarnya ini pertanyaan diulang-ulang saja. Aku mau tekankan, ya. Di sini yang saya tekankan adalah rasa solid. Tidak ada itu tadi. Saya menyebutkan rasa tentram, ya. Jadi belum saya sampai ke arah situ, ya. Tapi di sini yang saya tekankan adalah menunjukkan karakter, ya. Masalah sudah terjadi kan? Yang pelaku tidak emosi tinggi. Bagaimana cara saya untuk menyelesaikannya? Kan begitu? Emosi itu bisa ditenangkan dengan pembicaraan yang tenang. Emosi itu nggak tentu selalu dengan kekerasan. Emosi bisa saja dilakukan dengan perbuatan. Misalkan dia emosi sebab pembicaraan omongan orang lain, itu aja. Tapi kalau dia emosi sebab pembicaraan orang dan dia emosi dengan ingin melakukan secara fisik, itu ada. Jadi cara untuk menyelesaikannya kita memang nggak bisa untuk selalu diskusi, tapi kita juga bisa mengasih saran untuk menyelesaikan masalah itu dengan tenang, jangan menggunakan kekerasan. Ayo. Bapak Hadi ini terlalu menyebar. Ya, tadi yang kita sedang bicarakan ini tentang kekerasan fisik. Tidak ada urusannya dengan kekerasan, dengan sakit hati itu beda cerita. Jadi yang kita sedang berbicara ini bagaimana caranya. Kalau dari saya yang tadi lihat jawaban Bapak Hadi ini seperti tidak ada jawaban. Terima kasih. Respect. Benar. Dua Hadi dong. Dua Hadi. Ya Allah. Baby satu dua. Jika kita memiliki masalah jangan main fisik, tapi kalau ada salah satu yang sudah emosi, misalkan emosi itu kita dekatkan dengan melakukan melaksanakan ibadah supaya emosi itu menjadi tenang. Kita dijelaskan Bung Hadi ini merupakan cara mencegahnya. Benar. Itu upaya mencegah tidak terjadinya kekerasan fisik. Ini kan yang seperti yang konteksnya Bang Ibu tadi, yaitu apabila sudah terjadi. Nah, bagaimana caranya untuk menangani ini atau dapat mengatasi tersebut? Ini konteksnya sudah terjadi, bukan untuk mencegah hal tersebut terjadi. Begitu Bung Hadi. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari masing-masing caleg terhadap caleg lainnya. Dimulai dari Hadi memberikan pertanyaan kepada Gatvan. Silakan Hadi. Pertanyaan kepada Gatvan. Oke, kasih tahu. Saya kepada Gatvan, kan di misi Anda membina kebugaran fisik agar siswa bisa melaksanakan kegiatan dengan baik. Ambil aku kasih banget nih. Jika kita nggak melakukan kebugaran fisik, kita bisa melaksanakan kegiatan belajar dengan baik. Mengapa Anda ingin melakukan kegiatan fisik? Jika ada salah satu yang menolak untuk melakukan kegiatan fisik itu, seperti awal masuk ke kelas, misalnya ya, Anda melakukan push up, sit up, atau dan lain-lain itu. Baik. Bagaimana? Terima kasih Hadi. Jadi di sini bukan ditanyakan misi saya yang 2 menit. kedua, yaitu tentang membina kebugaran fisik. Jadi kita tuh kebugaran fisik ini sebenarnya tidak perlu yang berat-berat. Kita jalan saja udah termasuk kebugaran fisik. Kebugaran fisik yang bagus, olahraga rutin. Olahraga itu nggak perlu yang berat-berat, jalan saja sudah olahraga. Setuju. Jadi siswa ini bisa memiliki fisik yang prima. Nah, fisik yang prima ini itu bisa menunjang siswa ketika belajar di kelas, ya. Kita bisa lihatlah semangat orang
berolahraga, menurut penelitian, orang yang berolahraga walaupun ringan dalam itu setiap harinya itu memiliki semangat yang lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak berolahraga sama sekali. Memiliki tanggapan mengenai jawaban dari Gaspar atau tidak? Tidak ada tanggapan dari Hadi. Ayo. Lanjut kepada segmen keempat dari nomor urut 1. Gaspar bertanya kepada Hadi. Dipersilakan Gaspar bertanya kepada Hadi dengan langsung waktu 1 menit. Dimulai dari sekarang. Ya, terima kasih Bang Andrew telah memberikan waktu dan kesempatan bagi saya untuk menanyakan kepada Bung Hadi. Ya, saya singkat aja pertanyaannya. Bung Hadi, apabila tujuan, visi dan misi Anda tidak berjalan atau gagal total, apa yang akan Anda lakukan selain membuat perencanaan untuk ke depan? Terima kasih. Baik, pada yang Anda bertanya, jika tujuan saya dan visi saya gagal total, apa yang akan Anda lakukan untuk ke depannya? Jika saya tidak mencoba itu bukan namanya percobaan. Mundurin diri kalau bikin saya gagal. Maka sebelum mencoba kita jangan mengira. Gagal ya. Santan kalau gagal, saya akan terus mencoba. Jika kita tidak mencoba itu bukan gagal, tapi mohon maaf, tadi jawaban Anda itu terlalu singkat dan menurut saya tidak saintifik. Jadi begini loh, bukan masalah kita gagal coba lagi, tidak. Saya bilang di sini implementasi apa yang akan Anda lakukan atau tindakan apa yang akan Anda lakukan jika Anda nanti terpilih menjadi duta kelas dan program Anda, tujuan, visi, serta misi, serta program kerja itu gagal semua karena kamu tidak berjalan, tidak masuk di kelas ini. Bagaimana? Benar. Terima kasih. Baik, video saya akan menjawab saja. Nah dulu, Gimana? karena saya yakin dengan anggota tim saya dan saya pasti akan berjalan. Karena dengan bantuan tim dan anggota tim ses lainnya pasti akan berjalan. Saya menghargai pendapat Hadi dengan dia yakin, tapi kita sebagai manusia harus bisa mengambil sisi pahit. Yang saya tanyakan, apabila ya, kok jadi muter-muter gini? Apabila saya hanya menanyakan implementasi apa yang akan Anda lakukan ketika program Anda gagal, bukan melebar Anda yakin atau tidaknya itu terserah Anda. Yang saya tanyakan di sini implementasi apa yang gagal, tindakan apa yang Anda lakukan jika Anda gagal. Saya tanya tindakan jika Anda gagal, saya nggak nanya Anda yakin, Anda percaya, itu saya bodoh amat tentang itu. Yang saya tanyakan di sini implementasi apa jika Anda gagal dalam program visi serta misi tujuan Anda. Begitu, Bung Hadi. Terima kasih. Aduh Hadi. Jadi silakan terakhir kali untuk menanggapi dari jawaban Gaspar. Oh ini terakhir ini. Tapi kalau tidak mau menanggapi, nggak apa-apa juga. Saya menjawab. Ya, jawab pasti menjawab. Saya implementasi saya kan untuk depan. Saya membuat program kerja saya ini sesuai dengan kondisi di kelas ini, sesuai dengan apa yang sedang terjadi di kelas ini. Makanya saya masukkan ke dalam program kerja saya dan visi misinya. Jadi kesempatan untuk gagalnya itu aku loh yuk 30%. Karena dengan apa yang saya masukkan ke program kerja ini sesuai dengan tindakan yang ada di kelas ini. Baik, tidak terakhir itu pertanyaan dari para audiens kepada salah satu dari masing-masing ini. Oke, akan ada yang bertanya? Oke, Luna Hamudi, silakan bertanya kepada siapa? Saya ingin bertanya,
kepada kedua pasangan Oke. calon ini ya. Kedua calon harus menjawab ya. Berarti nggak bisa ke satu. Terpilih sebagai ketua OSIS. Typo. Sasa. Terpilih sebagai sudah kelas. Apa yang akan Anda lakukan jika program-program Anda itu ada yang terkendala? Jadi tuh program Anda itu ditentang sama kelas-kelas dan sama anggota kelas ini. Apa yang akan Anda lakukan? Baik, itu dia pertanyaannya. Silakan Hadi untuk menjawab terlebih dahulu sesuai dengan permintaan. Tadi ini ada teman sekelas tadi. Tadi jangan beneran tadi. Baik, tadi kan Adnan bertanya, jika salah satu dari program kerja ini ditentang oleh murid 11 ini. Saya akan meyakinkan bahwa program saya ini bisa berdampak positif bagi kelas ini. Sudah. Izin saya ingin menjawab pertanyaan dari audiens, ya. Jadi bagaimana apabila program ini tidak sesuai ya dengan kelas? Jadi saya di sini sesuai dengan visi misi saya, yaitu di dalam misi saya ada yang namanya solidaritas, dan saya menekankan di sini namanya pembentukan karakter. Ya, jadi saya mempunyai sebenarnya ada program lagi yaitu EDI, ya. Tidak sesuai, yang pertama saya akan mengevaluasi. Saya akan mengevaluasi setiap kendala yang saya hadapi, ya, baik kendala secara pribadi maupun secara kelompok di kelas 11 Yang kedua yaitu saya akan mengadakan diskusi terhadap ini dia nih calon gubernur kita, para siswa-siswi di kelas 11 Karena apa? Di sini saya kembali lagi ke misi saya yang ada kata solidaritas tersebut dan pembentukan karakter, ya, agar membangun kekompakan dan kita saling terintegrasi. Dan yang terakhir yaitu saya akan mengimplementasikan. Jadi dari hasil diskusi tersebut, hasil rapat tersebut, saya akan memutuskan hal-hal yang sekiranya pantas untuk diterapkan, dan saya akan menghapus hal-hal yang tidak sesuai atau tidak pantas atau tidak masuk dengan siswa-siswi di kelas 11 Terima kasih. Diam dong, woi. Oke, baik. Jadi terima kasih kepada yang sudah memberikan saya kesempatan. Jadi di sini saya sudah mendengar bahwa visi misi proker dan juga argumen-argumen dari kedua calon. Saya yakin bahwa kedua calon ini memiliki kompeten yang sama, dan maka dari itu membuat saya harus memilih salah satu calon dengan suatu skill atau suatu kemampuan yang bisa meyakini saya. Jadi intinya dari pertanyaan saya adalah, apa dari masing-masing calon, kemampuan apa yang kalian miliki atau kelebihan apa yang kalian miliki yang dapat meyakinkan saya untuk memilih Anda sebagai calon duta kelas berikutnya. Terima kasih. Baik, pertanyaan yang cukup kritis, pertanyaan yang cukup berat dari Novriko kepada kedua calon duta kelas. Boleh dijawab sekarang nih, mulai dari Gatvan Dirgahayu Tato. Novriko untuk pertanyaannya. Jadi di sini saya bukan sombong, tapi saya harus mengakui kelebihan diri saya, dan saya akan kaitkan nanti dengan program kerja saya, visi saya, dan misi saya. Ya, di sini yang saya tekankan adalah karakter yang disiplin. Ya, jadi di sini bagaimana kita membentuk para siswa ini agar disiplin. Disiplin dalam hal apa? Ya, kita bisa disiplin dalam hal berpakaian, disiplin dalam hal tugas, dan disiplin dalam hal waktu. Kedua, kita bisa mendidik karakter kita yaitu dengan jujur. Karena boleh dibilang di dunia ini itu tidak ada sekolah karakter, tidak ada sekolah adab. Nah, yang ada hanya sekolah akademi, ya. Jadi untuk membentuk karakter yang jujur ini terhadap siswa-siswi 11/4 itu memang dibutuhkan pembinaan. Jadi di sini bagaimana saya akan membentuk karakter kalian itu dengan
jujur, menanamkan rasa jujur. Karena apa? Kalau tidak jujur, hidup kita pasti bakal hancur. Terima kasih Karvan atas jawabannya. Sekarang Hadi nomor urut 2 silakan menjawab pertanyaan dari Nofri. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nofri. Tadi kan Darvan sudah memberitahu Si Hadi galak. Live-nya bagus. Bagusan di sini. Iya. dan di sini Yes, menang. kemudian tidak supaya anggota tidak menjadi tanggungan tugas yang lain. Maaf ya. Tadi kan kita bilang dalam video Boleh. Sumpah bintang Ini Hadi habis menjawab. Terima kasih Hadi. Oke, sekarang masuk kepada segmen terakhir yaitu closing argumen dari calon sektor. Dimulai dari Johan. Nomor 1. Silakan Gaspar untuk memberikan closing argumen. saya kesimpulan saya yaitu pembentukan karakter yang baik akan membawa kita dalam hidup yang jalan yang lurus dan karakter yang benar serta kita bisa Oke, baik. Sekarang Abang tadi silakan memberikan closing argumen. Panusin guys. jadi besok baik akan kebetulan sekali kayaknya dengan adanya kebersamaan dalam satu kelas kita pasti akan mendapatkan kesuksesan. Ya. Sudah. Oke. Udah habis loh. Oh, belum lagi. Oke. Untuk menjadikan kelas agar positif dari itu maka saya akan selalu membangun kebersamaan dengan murid-murid yang ada di kelas ini. Mantap. Oke, itu dia. Jadi Oke, mungkin itu saja untuk hari ini debat pemilihannya ya. Jadi acara selanjutnya besok kita langsung ini nih ada pemilihan umum. betul, besok pemungutan suaranya. Nah, terus diharapkan kepada kedua Astagfirullahaladzim. calon duta kelas ini menyiapkan Tergantung duit. berukuran A3 untuk besok ditempel di papan tulis buat pemilih. Sekian, terima kasih. Dan wassalamualaikum. yang nyetak gue aja. Hiwa wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang kelas 4. Siap. Oke, terima kasih. Luar biasa. Jadi setelah kita melewati hari yang panjang pada hari ini, Rabu 22 November 2023, di siang hari ini kita akan melaksanakan pemungutan suara duta kelas 11-4. Jadi seperti yang telah kita lakukan pada hari Selasa 21 November 2023, yaitu debat antar caleg. Nah, pada kali ini kita akan melakukan pemungutan suara kelas 11-4. Dan syarat untuk pemungutan suara ini tuh ada yang namanya Luber Jurdil. Kalian ada yang tahu gak nih? Tahu. Apa Pak nama mereka?
Luber suder. Luas, bebas. Apa-apa deh. Luber, luas, bebas. Jujur, adil. Jujur, adil. Luber. Rahasia. Jujur, adil. Ya benar banget. Jadi luber. Emang luber? Gak tahu. Langsung, umum, bebas. Yes. Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Itu dia luber jurdil, yaitu siaran kita mengenai pemungutan suara pada hari ini. Jadi harus rahasia, tidak boleh ketahuan siapa yang kalian pilih nanti. Jadi sebelum kita mulai, aku mau kasih kalian tutorial caranya dulu nih. Jadi yang pertama, kalian ke sana, ke bapak yang di sana, bapak pengawas kita, Tijani, lalu mengisi absen, lalu mengambil kertas ini dan akan diarahkan oleh bapak Tijani untuk ke salah satu bilik 1 atau bilik 2. Lalu kalian ke belakang sini, lalu ada paku yang akan disediakan dan sebuah tatakannya. Habis itu kalian colok salah satu calonnya yang kalian mau. Oke. Oke. Sehingga mendapatkan lubang seperti ini, lubang ya. Pokoknya sampai ada lubangnya di antara salah satu dari dua calon ini. Setelah itu kalian lipat ini ya anak-anaknya. Lipat lagi. Jadi apa? Oke, ini aja. Terus kalian jalan ke sini. Kalian itu masukin ke salah satu kotak. Oke. Terus kalian jadi keringking, kalian ke sini. Sudah kena tata umum, terus kita lap ke tisu dan kalian telah resmi menjadi mengikuti pemungutan suara duta kelas ini. Tepuk tangan semuanya. Oke. Jadi langsung aja kita mulai ya. Sudah pada mengerti semua kan? Langsung aja, Tijani silakan. Biasanya sama dulu. Gini dong. Ini dong. Jangan. Kayak itu dong yang bikin dulu. Kenapa nanti? Gini lagi nih. Ya, buat Polres Demi ya. Tahu nih. Depan. Oke. Jadi kita di sini udah selesai melaksanakan pemungutan suara buat seluruh kelas 11-4. Boleh muter melatih? Tunjukin dong sama jari-jarinya. Oke. Oke, jadi acara berikutnya adalah tinggal 3 tunggu aja nih. Betul. Tim penyelenggara untuk menyebutkan siapa itu. Tapi itu nomor bebas 1. Iya. Tapi Bikin malu nomor 2. Ayo nomor 1. pemungutan Bikin suara. malu nomor 2. Bikin malu
Di situ ada berapa suara ya? 15 suara. Dan di sini ada 10 suara. Sebenarnya ada satu. Jadi sudah tahu siapa menangnya. 15 suara. Japan Degam Ataturk. Selamat kepada Gatwan. Siapa yang menang? Balik. Aku cek. Yeay, 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 yeay. Wih, hidup Batman. Satu. Hidup Dewo. Hidup Hadi. Bola Alif. Hidup Titi. Hidup Batman. Hidup Benteng. Hidup Benteng. Hidup Ade. Hidup Kirana. Hidup Kak Ul. Hidup Praska.